Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, tempat kisah-kisah penuh misteri terungkap. Sebelum kita mulai cerita malam ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Semoga yang subscribe hari ini, rezekinya selalu berlimpah, diberikan kesehatan, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin. Dan sekarang, mari kita mulai cerita yang akan membawa Anda ke lorong gelap penuh teka-teki. Dengarkan dengan saksama, karena setiap detik dari cerita ini memiliki rahasianya sendiri. Di sebuah kota kecil yang penuh misteri, ada sebuah hotel tua bernama Edelweiss Inn. Hotel itu telah berdiri sejak zaman kolonial Belanda dan terkenal karena arsitektur klasiknya. Namun, ada satu hal aneh. Kamar nomor 14 selalu terkunci dan tidak pernah digunakan. Rita, seorang penulis lepas yang sedang mencari inspirasi untuk novel terbarunya, memutuskan menginap di hotel tersebut. Ia tertarik dengan cerita rakyat yang beredar tentang kamar nomor 14. Konon, kamar itu berhantu setelah seorang tamu bernama Emer Leander ditemukan tewas di dalamnya tanpa sebab yang jelas pada tahun 1927. Manajer hotel, Pak Darto, memperingatkan Rita untuk menjauh dari kamar itu. Tetapi rasa penasaran Rita semakin besar. Rita mulai menggali informasi tentang kejadian di kamar nomor 14. Ia menemukan bahwa Emer Leander adalah seorang pelukis yang terkenal karena lukisan-lukisan anehnya. Lukisan terakhirnya, yang belum selesai, konon disebut sebagai pintu ke dunia lain, dan digambarkan sebagai sebuah lorong panjang dengan pintu hitam di ujungnya. Semakin Rita mencari tahu, semakin banyak hal aneh terjadi. Setiap malam, ia mendengar suara langkah kaki yang berhenti di depan pintu kamar nomor 14. Ketika ia memberanikan diri mengintip melalui lubang kunci, ia melihat bayangan seseorang berdiri di dalam kamar yang seharusnya kosong. Pak Darto akhirnya mengungkapkan kebenaran. Setiap orang yang mencoba membuka kamar nomor 14 akan hilang tanpa jejak. Mereka yang selamat melaporkan melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada sebelum menghilang. Suatu malam, Rita mendapati pintu kamar nomor 14 terbuka. Ia tidak bisa menahan rasa penasarannya dan memutuskan untuk masuk. Di dalam kamar, ia menemukan suasana yang aneh. Ada lukisan-lukisan tua milik Emer Leander yang tergantung di dinding. Tetapi semua mata dalam lukisan itu terlihat seperti menatap langsung padanya. Di tengah ruangan, terdapat sebuah kanvas besar yang belum selesai. Lukisan itu menggambarkan lorong panjang yang sama seperti yang diceritakan dalam legenda. Tiba-tiba, pintu kamar tertutup sendiri, dan suara berbisik terdengar di telinganya. Lengkapi lukisan itu, atau kau akan terjebak di sini selamanya. Rita, yang merasa semakin ketakutan, mencoba membuka pintu, tetapi tidak berhasil. Ia merasa ditarik oleh kekuatan tak terlihat ke depan kanvas. Di tangannya kini ada kuas dan cat, seolah-olah ia dipaksa untuk menyelesaikan lukisan itu. Saat Rita mulai melukis, lorong dalam kanvas perlahan menjadi nyata. Angin dingin mulai terasa, dan suara langkah kaki semakin mendekat dari dalam lorong. Tepat sebelum Rita menyelesaikan lukisan itu, bayangan hitam muncul di lorong dan mencoba meraih dirinya. Rita terbangun di lobi hotel, dengan tubuh lemah dan ingatan yang samar. Ia mencoba menjelaskan apa yang terjadi kepada Pak Darto, tetapi manajer itu terkejut. Pak Darto mengatakan bahwa kamar nomor 14 tidak pernah dibuka selama Rita menginap, dan tidak ada tanda-tanda ia pernah masuk ke kamar itu. Namun, saat Rita kembali ke kamarnya, ia menemukan sesuatu yang membuatnya merinding. Kanvas milik Emer Leander ada di mejanya. Lukisan lorong itu kini telah selesai, dengan pintu hitam terbuka lebar. Di dalam pintu itu, Rita melihat bayangan hitam yang mirip dengan dirinya sendiri. Cerita berakhir dengan Rita memutuskan meninggalkan hotel. Tapi, saat ia naik bus,
Ia melihat bayangan Mr. Leander berdiri di jendela kamar nomor 14, tersenyum padanya. Dan itulah akhir dari kisah kita hari ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah semua misteri di cerita ini benar-benar terungkap? Atau mungkin masih ada rahasia yang tersembunyi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena setiap ide dan teori kalian bisa jadi bagian dari cerita selanjutnya. Jangan lupa untuk tekan tombol like jika kalian menikmati cerita ini, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Semoga yang subscribe hari ini selalu diberi keberkahan, dilancarkan segala urusannya, dan dijauhkan dari segala keburukan. Amin. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.